agar kegiatan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin menjadi peluang usaha sebagai bisnis network bagi teman-teman yang berbisnis di. Nanti beliau akan menyampaikan kegiatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatannya adalah kegiatan annual event atau Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Batam akan menggelar pameran di Hotel Radisson pada 1 hingga 3 Agustus 2023 mendatang dengan menggandeng event organizer atau IO Singapura Fireworks dan Batam Promo serta asosiasi dan stakeholder industri kemaritiman. Ditargetkan peserta pameran bertajuk Indonesia Marine and Offshore Expo 2023 bakal lebih banyak lagi. Dalam jumpa pers yang difasilitasi BP Batam Senin 17 Juli 2023, Ketua Kadin Batam Jadi Raja Guguk menjelaskan Expo yang digelar bertaraf internasional ini menjadi momentum bangkitnya industri kemaritiman di Batam. Adapun pada pameran ini nantinya akan ditampilkan produk kemaritiman diantaranya perkapalan dan industri offshore terkini, mulai dari kapal, teknologi, satelit, dan produk lainnya yang mendukung perkapalan. Pameran ini juga mempertemukan pelaku usaha dengan calon pengguna jasa kemaritiman. Dia mengharapkan tercipta kerjasama antara pelaku usaha asing dengan pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Nanti beliau akan menyampaikan kegiatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatannya adalah kegiatan annual event atau yaitu di Ballroom Radisson Convention Center, dan tahun ini akan diadakan di tempat yang sama tanggal 1 dan 3 Agustus. Ini adalah rangkaian roadshow kegiatan Marine Expo yang diadakan di beberapa negara, dan di Indonesia Batam dipilih sebagai tempat penyelenggaraan. Kalau dikatakan kenapa Batam, ya Pak Sufyan mungkin sudah kita sama-sama tahu bahwa Batam sebagai kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas Batam, kemudian aksesibilitasnya dari dan ke negara-negara berkembang di Asia juga dekat, sehingga Batam menjadi pilihan untuk kegiatan ini. Banyak, kalau dulu hanya di dalam ruangan ballroom semuanya, sekarang sampai keluar Pak Sofyan ada kurang lebih, nanti dijelaskan ada sekitar 122, dan barang-barang nih Pak Bea Cukai sebagian mungkin melalui pengiriman agen ya, kargo, mungkin sebagian mungkin ada juga yang carry. Tapi mungkin setiap peserta mungkin akan kasih tanda membawa undangan ya, sehingga nanti mohon dukungan dari pejabat bea cukai yang ada di pintu-pintu masuk pelabuhan, kemudian khususnya juga imigrasi ya. Ya nanti mereka juga akan membawa undangan, dan mereka nanti dapat dikenali lah kedatangan mereka ini ke Batam dalam rangka kegiatan pameran ini. Karena memang Sementara itu, CEO Fireworks penyelenggara acara ini, Kenny Young, mengungkapkan sebanyak 125 peserta yang berasal dari 15 negara dipastikan akan mengikuti pameran ini. Dia menambahkan nilai transaksi yang ditargetkan dari pameran ini meningkat 30% dibanding target pada acara yang sama tahun sebelumnya. Indonesia, we actually started the exhibition also in Philippines, Malaysia, Thailand, Vietnam, and after that, we had a chat with Pak Jadi from Kadin, and we decided to bring the show over to Batam again. And this year we're having, the reason why everybody is coming over here with all the ship technology and everything is because Batam is portrayed as the shipbuilding hub of Indonesia. So all the international exhibitors, all the international ship equipment technology people are very excited to come here. This year we have people coming from more than 15 different countries. From Singapore, from Malaysia, Vietnam, China, Japan, Taiwan, India, Italy, Germany, America, and actually many others. As what Pak Jadi mentioned earlier, there's about 122 exhibitors, so we have grown 40% from last year. So Batam is our choice. Simple reasons because all the exhibitors love to come here to, beside business, they could also enjoy themselves with all the resorts and everything here. So, I'd like to say thank you Kadin and thank you Batam for. Dukungan dan support pameran ini juga disampaikan Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai 2 Batam dan Kantor Imigrasi Kota Batam. Oke, udah. Terima kasih untuk waktunya.
mengenai kontribusi kami dalam pameran ini ya, sama seperti tahun lalu juga ya Pak. Jadi ya kita diundang, bahkan kami juga dapat stand sendiri ya Pak. Dan teman-teman pajak ya, banyak pertanyaan-pertanyaan di situ terkait dengan proses custom clearance barang-barang keluar masuk ke kawasan bebas ini ya, terutama untuk industri shipyard ini. Kami memang tadi disampaikan Pak Jadi juga ada khususan dari XTZ di sini ya, mengenai fasilitas-fasilitas dari sisi perpajakannya, biaya masuk dan perpajakannya. Dan ini juga menenjur kami adalah memberikan pelayanan di sini ya, terkait dengan fasilitas-fasilitas itu ya, memastikan bahwa barang yang masuk juga punya hak untuk terkait dengan fasilitas biaya masuk dan sebagainya ya. Kurang lebih komitmen kami secara garis besar adalah tentunya mendukung kelancaran dari proses pemasukan barang-barang yang notabene untuk kegiatan pameran ya. Jalurnya adalah tahun lalu ada yang kargo menggunakan dokumen BPS 01, dan nanti juga kami akan teknik kami koordinasi dengan Kadin dan BB Batam tentunya untuk rekomendasi pemasukannya seperti tahun lalu adalah dari BB Batam mengeluarkan pemasukannya, rekomendasi pemasukan barang-barang kegiatan pameran. Dan yang Pak Jadi Raja Guguk yang kebetulan ponakannya ada di imigrasi juga ya Pak ya. Jadi kita keluarga besar imigrasi sebenarnya. Mr. Kenny dan Pak Sofyan dan teman-teman pers yang hadir pada hari ini. Nama saya Nur Karimah Kemalasari. Saya Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam. Kebetulan dari Bea Cukai ini Pak, sebelum saya masuk ke poin kita dapat stand. Kalau bisa imigrasi juga diberikan stand, would you please give us a stand for information spreading for us, like a visa and anything stay permit that we can, because we have the latest update kebijakan yang baru ya, like second home visa, and this visa is the subject is for the investor actually. So if we have the investor who wants to apply this visa, why not, right? So we need this time to spread the information of immigration over there, and it's very good to vakum tentunya karena COVID. Nah seperti itu. Kalau dari imigrasi Bapak, kita pastinya Mr. Kenny, we have the immigration services and the infrastructure itself. We have the visa, so that the people who come to Batam don't need to, like we have this facility to them. It's called electronic visa on arrival. Yeah, and then we also have the special lane that it's separate, between the regular passenger. So tadi Bapak bisa ada undangan khusus ya. Nanti kita bisa ada lane khusus untuk mereka peserta eksibisi. Nah, tentu saja kita imigrasi itu kan wajah Indonesia. Tentunya orang pasti melihat Indonesia dari pelayanan keimigrasian. Dan insya Allah kami dari imigrasi kita bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Kita tegakkan peraturan yang sudah ditetapkan dari pusat, dan kami siap mendukung sepenuhnya eksibisi yang tiap tahun diadakan, dan kontribusi imigrasi tentunya pada layanan keimigrasian. Petugas kita sudah standby, kita juga punya auto gate, kita juga punya fast track, dan mudah-mudahan event ini akan berjalan lancar. Dan like you said before, you got 1.3 trillion, right? Maybe after this you get more. I think that's all. Thank you. Terima kasih. Ketua jadi di sini mungkin Marine Offshore Expo ini kan udah lama ya Pak Kenny ya, jadi mungkin udah 5 tahun atau 6 tahun dulu ya. Kayaknya kalau nggak COVID ini selalu ada ya Pak ya.
Dan maksudnya saya sebagai pelaku atau pengusaha yang ada di Batam sangat berterima kasih kepada Marine Offshore Expo ini, karena memang ini suatu exhibition yang sangat bagus untuk kita pelaku dunia usaha pelayaran gitu. Karena kenapa? Di Batam ini kita ada memang CPR terbesar itu ada di Batam gitu. Nah, kebanyakan kapal-kapal baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan lebih banyak luar negeri itu datangnya ke Batam gitu. Baik untuk melakukan repair atau melakukan standby order atau mereka melakukan layup atau crew change segala macam, itu kapal baik dalam dan luar negeri itu pergi ke Batam gitu. Dan ini Marine Expo ini juga sangat bagus karena kenapa? Ini juga sebenarnya membantu pariwisata juga yang ada di sini, karena pelaku-pelaku exhibition juga baik dari luar negeri maupun dalam negeri akan pergi ke Batam gitu. Nah, ini jangan. Dalam sesi wawancara singkat, Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gugu menjelaskan panitia pameran mempersiapkan acara sesuai dengan schedule yang disiapkan tanpa ada kendala berarti. Indonesia Marine and Offshore Expo ini adalah event yang kesekian kalinya yang akan diadakan tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus di Radisson. Event ini ada yang terbaik ya daripada sebelumnya. Karena apa? Karena pesertanya jauh lebih banyak dan negaranya juga lebih banyak. Kita harapkan melalui kegiatan pameran dan B2B ini dapat menciptakan network bisnis ya, baik itu pengusaha Batam, pengusaha Indonesia dengan pengusaha dari luar. Dengan terciptanya pengusaha kerjasama ini, tentunya diharapkan terciptanya peluang lapangan pekerjaan dan pada akhirnya bisa menerima masyarakat yang ingin bekerja khususnya di industri kemaritiman. Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kendala apapun. Pihak-pihak terkait baik itu bea cukai maupun imigrasi menyangkut lalu lintas barang dan lalu lintas orang berjalan dengan baik, memberikan pelayanan terbaik, termasuk juga dari BP Batam sebagai partner Kadin Batam juga membantu kesiapan kegiatan ini. Harapan tentunya kegiatan ini berdampak keseluruhan terhadap industri kemaritiman di Indonesia khususnya di Batam, dan tentunya berdampak langsung terhadap ekonomi Batam, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi Batam nanti optimis bisa tumbuh lebih dari 7%. Di tempat yang sama, CEO Fairworks penyelenggara acara ini, Kenny Yong, optimis nilai transaksi yang ditargetkan dari pameran ini meningkat 30% dibanding target pada acara yang sama tahun sebelumnya akan terrealisasi. Sedangkan pelaku usaha bidang industri kemaritiman Lisa Yulia juga menyambut baik terselenggaranya pameran bertaraf internasional tersebut. Dia mengatakan semua stakeholder industri kemaritiman sangat mensupport acara ini. Dari pameran ini diharapkan mampu menstimulasi kelancaran pergerakan roda perekonomian di bidang industri kemaritiman yang mulai merangkak naik pasca COVID-19 beberapa tahun lalu. Hari ini tahun ini kita mau kurang lebih targetnya 3.000 sampai 4.000 orang datang ke pameran. Sekarang udah ada 120 international exhibitor. Target transaksi 1,9 triliun. Ya, sekarang everything bagus. Supportnya dari Kadin juga lengkap. Jadi we are all ready for the pameran. Tidak ada, we have no problems and we are all getting very ready and excited. Untuk bisnis CPR untuk saat ini sangat luar biasa ya. Saya kemarin juga berbicara dengan teman-teman yang ada di pelaku BSOA, INSA, YSA bahwa memang sekarang banyak kapal-kapal baik itu dalam dan luar negeri itu datang ke Batam itu untuk melakukan aktivitas, dan alhamdulillah setelah COVID-19 ini saya rasa bahwa industri CPR atau industri perkapalan sendiri di Batam ini meningkat pesat. Harapannya dengan adanya event ini kita semua stakeholder yang berada di dunia CPR, pelayaran kapal maupun teman-teman yang ada di komponen-komponen untuk pembuatan CPR itu sendiri bisa berkumpul, dan kita juga bisa saling bersinergi dan kita saling bagaimana mendukung Expo ini ya. Otomatis target kita ketika teman-teman exhibition ada di sini otomatis barang-barang mereka laku ya. Kita sangat support untuk hal ini, dan mudah-mudahan dengan ada eventnya kita semua pelaku industri kemaritiman bisa hadir dan bisa mensupport exhibition ini. Dukungan terselenggaranya pameran ini juga disampaikan pejabat Biro Humas dan Promosi BP Batam Sofyan yang memoderatori jumpa pers tersebut. Azura Aronita, Muhammad Amin, Batam TV melaporkan.
Oke, izin Bapak Ibu. Kamera semua 1, 2, 3.